أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhan nas ibadallah rahimani Allah. Kita lanjutkan pelajaran dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, hadis Abi Musa Al-Asy'ari, man marra bi syai'in fi aswaqina aw masjidina wa ma hu nabal falyumsik aw liyaqbid على يده على نصاره بيده أي يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. Barang siapa yang membawa sesuatu kemudian melewati pasar-pasar kita atau masjid-masjid kita dan bersamanya itu panah, maka hendaknya dia menahan atau memegang bagian ujungnya agar tidak mengenai seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Ibadallah rahimanikumullah, syariat Islam betul-betul sempurna sampai ketika seorang membawa panah atau membawa tombak ketika melewati kerumunan banyak orang, baik di pasar ataupun di masjid, maka berusaha untuk menutup bagian ujungnya dengan tangannya atau yang lain agar tidak menyakiti kaum muslimin. Ketika Herakl bertanya kepada Abu Sufyan, hal 'allamakum Rasulullah kulla syai'? Apakah Rasulullah yaitu Muhammad mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Qala na'am hatta al-qira'ah. Iya, beliau mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai masalah istinja diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa agama Islam betul-betul sempurna. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah menyatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Seorang Yahudi mendatangi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, "Lau unzilat alaina hadhihi al-ayah ila mashal yahud laja'alnaha 'ida." Kalau seandainya ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahud, sungguh kami jadikan itu sebagai hari raya. Faqala Umar, ayu ayahi, ayat yang mana itu? Qala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka Umar menyatakan, sungguh aku mengetahui
kapan turunnya ayat tersebut, yaitu pada hari Jumat setelah asar pada hari Arafah. Ibadallah rahimakumullah, itulah Islam telah diajarkan syariat-syariatnya secara sempurna. Maka Rasulullah SAW menggambarkan lailuha kanahariha, malamnya sebagaimana siangnya. La yazimanaha illa halik, tidak menyimpang dari itu kecuali akan binasa. Persaudaraan sama kaum muslimin itu harus dijaga, dan jangan sampai kita menyakiti di antara mereka karena merupakan dosa besar. Walladzina yu'dzuna minal mu'minati bighairi ma iktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dari laki-laki, mukminat dan perempuan tanpa alasan, maka sungguh dia telah memikul dosa yang besar. Ibadallah rahimakumullah. Dan para ulama juga mengkiaskan dengan senjata-senjata yang lain, disebutkan dari berupa panah ataupun tombak. Bahkan juga ada mengkiaskan sampai masalah kendaraan. Ketika seorang mengendarai kendaraannya, hendaknya berhati-hati dan tidak main ugal-ugalan sehingga nanti akan nabrak orang ataupun semisalnya. Karena mereka sesama kaum muslimin seperti satu tubuh. Dalam hadis Nu'man bin Bashir, hadis setelahnya, matal mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad. Fi riwayah kamathal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'il jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan kaum muslimin atau kaum mukminin dalam kecintaan mereka dan kasih sayangnya, serta dalam hubungan di antara mereka, kecondongan di antara mereka, itu seperti anggota tubuh yang satu. Jikalau ada bagian tubuh yang sakit, maka dari tubuh tersebut tidak bisa tidur dan juga merasakan panas. Dalam kondisi tubuh kita mestinya sehat, tiba-tiba ada satu gigi kita yang sakit, maka bagaimana tubuh ini akan terasa panas. Kemudian kita sulit untuk tidur, karena memang ada satu bagian yang sakit tadi. Itulah suatu ungkapan yang sangat dalam dari Rasulullah SAW, perumpamaannya kaum ini. Jadi ikut merasakan yasu kama yasu. Kita merasakan kesedihan jikalau orang lain mendapatkan kesedihan, dan kita juga merasakan senang ketika orang lain mendapatkan kesenangan. Kita masih ingat dalam peristiwa perang Tabuk, seorang tidak akan bisa berjalan dengan kakinya karena saking jauhnya. Ada yang mengatakan jaraknya sekitar 3.000 km. 3.000 km jaraknya luar biasa jauhnya. Di antara para sahabat ada yang mendatangi Nabi Muhammad SAW dan mengharapkan agar Nabi itu menyiapkan kendaraan supaya nanti bisa ikut perang. Wala 'alal ladzina idza atauka litahmilahum, dan tidak pula berdosa bagi mereka yang datang kepadamu saya mengatakan, tolong bawa kami. Fa ladzina idza atauka litahmilahum qutala ajidu alai. Kamu katakan, aku tidak mendapatkan kendaraan itu. Tawallau wa ainuhum tafidu min ad-dammi hazanan alla yajma yunfikun. Mereka pun pergi, kemudian menangis sedih karena mereka tidak bisa berinfak. Jadi manakala ada saudara kita yang sedih karena mungkin tertimpa dengan
kecelakaan, sakit, atau mungkin dari anak yang meninggal dunia, ada rasa dalam diri kita ini kesedihan juga. Maka itu menunjukkan kecintaan kepada orang mukmin yang lain. Lain halnya dengan ketika saudara kita mendapatkan kesedihan, kita malah bergembira. Maka ini merupakan ciri daripada orang munafik. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. La yadurukum kaidum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. In tamsaskum hasanah, jika kalian merasakan kebaikan, maka mereka itu bersedih. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'ah, jika kalian mendapat musibah kejelekan, yafrahu biha, mereka itu malah bergembira. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian dalam keadaan bersabar dan bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka itu tidak akan memberikan madarat kepada kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Ayuhan nas ibadallah rahimanikumullah. Inilah bentuk kecintaan antara mukmin satu dan mukmin yang lainnya. Ketika mereka senang, kita juga merasakan senang. Ketika mereka mendapatkan kesedihan, kita pun juga ikut sedih. Jadi minimal ada dalam diri kita. Terkadang seorang tidak akan bisa membantu saudaranya berupa materi atau semisalnya. Tapi ada perasaan dirinya. Kalau saudaranya mendapatkan kesedihan, ikut sedih. Itu menunjukkan adanya kecintaan. Namun banyak di antara manusia justru sebaliknya. Ketika orang lain mendapatkan kesedihan, malah bergembira. Ketika orang lain mendapatkan kesenangan, kita malah bersedih. Jadi ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Lalu bentuk-bentuk apa yang kita bisa lakukan dengan saudara-saudara kita? Tentunya banyak perkara yang kita bisa melakukannya. Yang pertama, ad-du'a lahum. Dia berusaha untuk mendoakan mereka. Setiap hari kita mungkin bisa berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa mereka orang-orang beriman yang masih hidup atau sudah mati. Orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, orang mukmin. Ini di antara doa yang kita bisa lakukan untuk saudara-saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita dalam keadaan menyimpang, kita berdoa kepada Allah agar orang tersebut mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sehingga bisa menuju jalan yang benar, jalan yang lurus. Jadi mendoakan da'watu akhil muslim bih dhahril ghaib mustajabah ala ra'sihi malakul muwakkal kullama da'a li akhihi bi khair qala lahu malakul muwakkal amin wa laka bimithl. Doa seorang muslim untuk saudaranya di saat dia tidak hadir itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di atas kepalanya ada malaikat yang ditugasi. Setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan doa yang baik, maka malaikat mengaminkan. Allahumma amin. Malaikat mendoakan juga, walaka bimithl, dan bagi kamu semisal dengan apa yang engkau berdoa untuk dirinya. Itulah sebagian salaf. Kalau mereka pengen bisa hafal Quran, maka ia pun mendoakan saudaranya biar hafal Quran. Nanti akan diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mengatakan bagimu semisal dengan itu. Jikalau seorang pengen sehat juga begitu, mendoakan saudaranya, Allah berikan fulan kesehatan. Malaikat akan mengaminkan, dan
juga mengatakan bagimu semisal dengan doa yang kau panjatkan. Jadi inilah cara yang pertama baik kita terhadap saudara-saudara kita. Mendoakan kebaikan. Jadi bukan sebaliknya. Yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk membantu apa yang menjadi kebutuhannya sesuai dengan kesanggupan kita. Rasulullah SAW menyatakan, "Wallah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Dan Allah akan senantiasa memberikan bantuan kepada hambanya manakala hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Jadi Allah akan membantu kita. Jadi kalau kita membantu saudara kita. Ibadallah rahimakumullah. Hakul muslim ala muslim sittun wa fi riwayah khamsun. Hak orang muslim yang itu ada 6. Ada yang mengatakan riwayat lain itu 5. Yang pertama, idza laqita fasallim alaihi. Jika engkau berjumpa mengucapkan salam. Ini bentuk kecintaan kita kepada salam kaum muslimin, mengucapkan salam. Karena dalam salam itu ada doa. Assalamualaikum. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Warahmatullah, berikan rahmat kepada kalian. Wabarakatuh. Dan berikan barakah kepada kalian. Wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka hendaknya engkau jenguk. Kita masih ingat hadis Abi Hurairah. Rasulullah SAW mintakan man 'adan maridan aw zara akhahu fillah nadahu munadin bin antibta wa talam syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jannah Allah, maka akan dipanggil oleh malaikat bahwa dirimu bagus, pekerjaan kamu bagus, dan engkau akan menempati satu rumah di surga. Riwayat qasran fil jannah, engkau akan mendapatkan satu istana di surga dengan sebab kita menjenguk saudara kita yang sakit atau mengunjungi saudara kita sesama kaum muslimin. Jadi yang beruntung bukan hanya yang sakit, yang menjenguk pun juga beruntung karena akan Allah ganti. Allah akan berikan pahala berupa satu rumah, satu istana di surga Allah Azza wa Jalla. Ibadallah rahimakumullah. Demikian pula wa idza mata, kalau meninggal dunia bagaimana? Ya tentunya berusaha kita untuk mengiring jenazahnya. Mengiring jenazah bagi orang muslim, mendoakan, menyolatkan dan lain sebagainya. Kita lihat hadis Abi Hurairah bagaimana keutamaan mereka-mereka yang mau menyolatkan atau menunggu sampai dikuburkan. Rasulullah SAW menyatakan tentang orang yang meninggal dunia. Ila wudi'al janazah fahtama rijala anakihim. Jika jenazah sudah diletakkan di punggung-punggung kaum laki-laki. Sehingga salih qala qaddimuni. Kalau jenazahnya baik, dia mengatakan segerakan saya. Engkana ghairu dzalik, kalau saya daripada itu, qala ya wailata, dia mengatakan celaka aku. Aina tadhhabu nabi? Kemana kalian membawa diriku? Wa yasma'u kullu syai' illa thaqalain walau sami'u lasaiku. Segala sesuatu bisa mendengar dari ucapan mayat tersebut kecuali jin dan manusia. Andaikan keduanya itu mendengar, maka sungguh akan pingsan. Ibadallah rahimahullah, man tabi'al janazah hatta yusalla falau qirat
"Man tabi'a janazatan falahu qiratan." Faqala Rasulullah, "Wa mal qiratan?" Barang siapa yang mengiring jenazah sampai disolatkan baginya mendapatkan 1 qirat. Jika mengiring jenazah sampai dikuburkan baginya 2 qirat. Mereka mengatakan, "Wa mal qiratan?" Apa itu 2 qirat? Qala mithlul jabalain al-'azimatain asgharuhuma mithlu Uhud. Itu seperti 2 gunung yang besar, yang paling kecil itu seperti gunung Uhud. Bayangkan bagaimana kalau kita bisa mengiring jenazah, bisa menyolatkannya, kemudian menunggu sampai dikuburkan, mendapatkan 2 qirat. Gunung seperti gunung yang besar dan paling kecil seperti gunung Uhud, yang panjangnya sekitar 5 km, kemudian tinggi. Jika orang di dunia masih hidup diumumkan di masjid, siapa yang ke masjid dikasih tanah 2 meter, maka akan datang semuanya itu kasih tanah 2 meter. Ini gunung Uhud, 2 kali lipat. Jadi panjangnya 10 km. Namun manusia banyak tidak percaya. Belum lama ini kita ke kota Magetan mengiring jenazah, Masya Allah. Dari kampung Magetan yang nyolatkan hanya 6 orang. Ditambah dengan pondok, alhamdulillah agak banyak. Padahal muslimin yamut sayusallallahu ala janazah 40 rajulan la yusyrikuna billah illa syafaat. Tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian disolatkan 40 orang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, kecuali akan dikasih syafaat. Kasih syafaat. Ini yang hanya 6 orang, padahal kota. Nggak perlu saya sebutkan di mana, yang jelas di Magetan. Di Magetan sendiri 6 orang yang nyolatkan. Dari tempat tersebut kemudian tambah dengan pondok, alhamdulillah agak banyak sedikit. Ibadallah, rahimakumullah. Jadi Rasulullah SAW sudah menghabarkan bagaimana keutamaan mereka yang berusaha untuk cinta dengan saudaranya ketika meninggal didoakan agar mendapatkan syafaat. Dan tidak ada yang paling diharapkan oleh orang yang meninggal kecuali dengan doa-doa orang yang masih hidup. Bukan sebaliknya, seorang yang hidup minta doa dari orang yang mati. Tidak bisa. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak akan bisa mendengarkan orang yang sudah mati. Innama yasma'ul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsullah. Engkau tidak akan mampu mendengarkan orang-orang yang sudah mati. Tapi orang yang mati ini akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kebanyakan orang kan terbalik sudah. Minta didoakan oleh orang-orang yang sudah mati. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya orang yang hidup mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Wa idza da'aka fajibu, kalau dia mengundang dirimu, maka hendaknya engkau penuhi undangannya. Wa man lam yujib da'wah faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dalam undangan tersebut ada penyelisihan yang syar'i, seperti diperdengarkan dalamnya ghina, ma'azif, nyanyian musik-musik misalnya, atau tempatnya ada ikhtilat, maka tidak mengapa kita tidak hadir, karena memang Allah nyatakan tidak boleh hadir. Walladzina yashhaduna zur, dan mereka yang tidak menyaksikan perbuatan dosa, wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau mereka melewati dalam keadaan mulia, karena tidak hadir di tempat-tempat yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza anisha hamidallah fashamithu. Jika dia bersin dan mengucapkan hamdalah, kalian doakan, yarhamukallah, agar Allah memberikan rahmat kepada kalian. Coba bagaimana indahnya kaum muslimin kalau mereka memahami agama Allah, dijaga tentang hak-haknya. Di antara perkara yang lain kita lakukan selain mendoakan, demikian pula berusaha ketika sakit kita jenguk, ketika meninggal kita iring jenazahnya, kemudian juga berusaha membantu mereka. Ada hal yang lain
ala adami hasadi, tidak boleh hasad kepadanya. Jadi hasad adalah tamanni zawal nikmatil ghair, menginginkan hilangnya nikmat orang lain. Jadi apa saja, dengan berapa kriteria, husuli hali nafsihi, dan pindah kepadanya, ini hasad yang paling jelek. Jadi tidak ingin atau kalimat orang itu pindah kepada dirinya, maka dia akan melakukan hal. Jadi seandainya temannya itu membeli mobil, maka mungkin dia akan mengerahkan preman untuk merampas mobil tersebut sehingga menjadi miliknya. Ini termasuk perkara yang paling jelek. Yang kedua adalah tamanni zawal nikmatil ghair wa illam yasul nafsihi, pengen kenikmat orang itu hilang walaupun dia tidak mendapatkannya. Ini juga termasuk jelek. Jadi kalau ada teman kita mungkin mendapatkan panen yang sukses, bagus panennya, kita dalam hati tidak suka. Dan mungkin ada saudara kita naik jabatannya, kita ada unsur tidak suka. Atau sama-sama di sekolah, teman kita dapat nilai 9, kita hanya dapat nilai 6, ada unsur tidak suka. Itu termasuk hasad. Iyyakum wal hasad, kalian jauhi hasad, fa inna hasad ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab. Dalam hadis ini ada khilaf para ulama, jauhilah kalian dari iri dengki. Karena iri dengki itu bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Tidak akan menghabiskan kayu bakar. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, ada karaha nikmatil ghair, dia tidak suka kepada orang lain, namun berusaha untuk menolaknya. Ketika mungkin saudaranya lagi bangun rumah, ini ada upaya untuk menolak iri dengkinya, maka dia berusaha untuk membantu pembangunan rumah tersebut. Maka orang seperti ini bisa terhindarkan dari iri dengki. Demikian ketika saudaranya kecelakaan, dalam diri kita mungkin, wah ini ada unsur senang. Akhirnya kita pun berusaha untuk menghindarkan hasad dengan cara kita jenguk, kita doakan kebaikan, kita mungkin kasih hadiah dan semisalnya, atau kita kasih obat biar cepat sembuh. Maka ini bisa menghindarkan dari hasad tersebut. Karena hampir semua orang itu ada sifat hasad. Sampai di kalangan para ulama. Kita masih ingat kisah tentang seorang ahli fikih. Seorang ahli fikih yang dia ini terkenal. Bagaimana fuqaha-fuqaha yang lain tidak suka. Lalu mereka meletakkan patung di bawah bantalnya. Kemudian lapor kepada pemerintah. Abu Ismail Harawi namanya. Jadi Abu Ismail Harawi ini dikenal dengan ahli fikih yang masyhur. Di sana juga banyak fuqaha-fuqaha yang lain. Abu Ismail karena yang terkenal, maka menjadikan yang lain itu iri dengki. Hingga mereka meletakkan patung di bawah bantalnya, lalu melapor kepada pemerintah bahwasanya Abu Ismail Harawi ini nyembah patung, tidak nyembah Allah. Maka pemerintah pun memanggil mereka ini, para fuqaha dan juga Abu Ismail Harawi. Bertanya kepada Abu Ismail Harawi, apakah benar tuduhannya ini? Dia hanya mengatakan, subhanaka hadza buhtan azim. Masih engkau ini termasuk kedustaan yang besar. Pemerintah tahu kejujuran Abu Ismail Harawi, kemudian balik bertanya kepada mereka para fuqaha yang lain. Maha malakum ala hadza. Apa yang mendorong kalian untuk melakukan ini? Qalu listiharihi. Mereka mengatakan karena ketenarannya. Bayangkan ini ahli fikih yang paham agama Allah bisa iri dengki. Bagaimana dengan kita yang mungkin ilmunya masih dangkal?
tentu akan ada sifat-sifat iri dengki dalam diri kita. Namun sekali lagi bagi orang yang ingat bahwasanya iri dengki itu berbahaya sekali, bahkan bisa mengantarkan kepada pembunuhan, sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Bagaimana Habil ini diarahkan oleh ayahnya untuk beternak. Kemudian Qabil suruh menggarap ladang-ladang yang luas. Setelah itu datang waktu untuk pengorbanan atau bersedekah. Kemudian Qabil bersedekah dengan jenis-jenis tanaman-tanaman atau buah-buahan yang tidak baik. Adapun Habil sedekah dengan ternak yang bagus. Diterimalah sedekahnya Habil, diterima sedekahnya Qabil. Terjadi iri dengki, dibisiki oleh syaitan, seakan-akan Adam itu pilih kasih, seakan-akan Adam itu lebih senang kepada Habil daripada Qabil. Apalagi di saat terjadi pernikahan, bagaimana Adam dulu ketika melahirkan anak itu mesti laki perempuan. Kemudian lahir kedua laki perempuan. Contohnya dengan cara bersilang. Kebetulan saudarinya Habil ini wajahnya biasa. Sementara saudarinya Qabil lebih cantik. Qabil harus menikah dengan saudarinya Habil. Dan Habil menikah dengan saudarinya Qabil. Ini tidak terima. Sampai akhirnya terjadi pembunuhan. Watu alaihim naba bnai Adam bil haqqi qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Dan bacakan tentang kisah dua anak Adam dalam kitab dan kebenaran. Il-qarraba qurban, kalau keduanya itu berkorban. Fatuqabbala min ahadihima, diterima sesuatu korbannya. Walam yutaqabbal min al-akhar, dari tidak terima. Nah, pengorbanan yang lainnya itu Qabil tidak terima pengorbanannya. Qala la aqtulannak. Kemudian Qabil mengatakan, sungguh aku akan bunuh kamu. Qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Nah, Habil mengatakan sungguhnya Allah itu menerima kurbannya bagi orang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Jikalau engkau bentangkan tanganmu untuk bunuh diriku. Ma ana basri yadi ilaika liaqtulak. Saya tidak akan bentangkan tanganku untuk bunuh kamu. Inni akhafullah rabbul alamin. Saya takut kepada Rabb semesta alam. Inni uridu an tubu abi ismi wa ismika. Kataku minasabin nar. Kalau kamu tak membunuh, maka engkau akan menanggung dosaku dan dosamu sendiri. Kataku minasabin nar. Sehingga menjadi penghuni neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin. Itulah balasan orang yang zalim kalau tetap membunuh. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi. Maka jiwa pun dengan lapang dada untuk membunuh saudaranya. Faqatalahu. Nah, wasal minan nadimin, ia pun membunuhnya sehingga menjadi orang yang menyesal. Ma min nafsin yuqtal zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Tidak ada satu jiwa yang dibunuh dengan cara zalim kecuali anak Adam yang pertama akan menanggung dosanya karena dia memberikan contoh dari contoh pembunuhan. Ibadallah, antum lihat bagaimana iri dengki bisa menyebabkan pembunuhan kepada orang lain. Dengan iri dengki juga bisa mendapatkan hukuman masuk neraka Allah Azza wa Jalla. Seperti kisah iblis dengan Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Illa iblis ta'aba. Ingatlah kami perintahkan kepada para malaikat agar mereka sujud kepada Adam, mereka sujud kecuali iblis ini enggak mau sujud. Fakulna ya Adam, kami katakan wahai Adam, inna hadza, sesungguhnya iblis ini aduwwul lak, musuhmu, wa li zaujika, dan musuh bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa. Jangan sampai dia ini
mengeluarkan dirimu dari surga sehingga menjadi orang yang sengsara. Kita mesti ingat bahwasanya ketika Allah hendak menciptakan Adam, lama khalaqallahu Adam ja'ala iblis yatuf. Ini iblis lebih dulu diciptakan daripada Adam. Ketika Allah ciptakan Adam, maka iblis berputar-putar untuk melihat apa yang Allah ciptakan ini. Falamma ra'ahu annahu ajwaf. Tatkala iblis melihat bahwa dalam tubuh Adam itu ada rongga-rongga. Arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Maka iblis tahu kalau Allah menciptakan makhluk yang dia tidak bisa membentengi dirinya, membentengi dirinya sendiri. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuh lattaba'tum syaitana illa qalila. Kalau seandainya bukan karena karunia rahmat Allah, sungguh kalian itu akan mengikuti syaitan. Kebanyakan mengikuti syaitan kecuali sedikit. Itu kalau bukan karena karunia Allah, nyembah syaitan. Allah nyatakan dalam surah Taha tadi, fala yukhrijannakuma minal jannati fatasqa, sampai keduanya itu mengeluarkan sampai iblis mengeluarkan dirimu berdua dari surga sehingga menjadi orang sengsara. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Sesungguhnya engkau di surga tidak akan lapar, tidak akan telanjang. Wa annaka fiha wala tathar. Engkau tidak akan hausan, tidak akan kepanasan. Fawaswasa ilai syaitan. Syaitan berikan bisikan. Qala ya Adam, hal ajulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, mau aku tunjukkan kepada kamu tentang pohon khuldi. Artinya, kalau kamu makan dari pohon ini akan menjadi kekal di surga. Wa qasamahuma inni lakuma minasihid. Bahkan iblis ini bersumpah, saya ini sungguh-sungguh berikan nasihat kepada kalian. Masya Allah. Fa'akala minha. Maka keduanya pun makan dari pohon tersebut. Dikasih dengan nama pohon khuldi. Pohon yang menjadikan kekal. Padahal Allah hanya mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan engkau mendekati pohon ini. Tapi iblis mengatakan pohon khuldi, syajarah khuld, kalau engkau bisa makan akan menjadi kekal di surga. Bagaimana syaitan menghiasi sesuatu yang jelek menjadi baik. Pohon menjadi pohon khuldi. Ibadallah ikhwah. Fa'akala minha. Maka keduanya pun makan dari pohon tersebut. Fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu sudah lepas pakaiannya dan nampak kemaluannya. Wa tafiqa yasifani alaihima min warqil jannah. Keduanya pun berusaha mencari daun dan di surga untuk menutupi auratnya. Wa asa rabbahu wa asa Adam rabbahu faqawa. Maka Adam bermaksud kepada Rabbnya, ia pun menyimpang. Namun Allah masih sayang kepadanya. Thumma istabahu rabbuhu fataba alaihi wa hadana. Allah pilih kembali. Allah kasih hidayah. Allah terima taubatnya. Tapi lihat iri dengkinya iblis itu menjadikan dia kekal di neraka. Maka yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis mengatakan, wahai Rabbku, berikan tangguh kepada saya sampai hari kiamat. Allah katakan, engkau termasuk yang berikan tangguh. Tsumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarum syakirin. Lalu akan datangi mereka dari arah depan, dari belakang, kanan kiri, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Kebanyakan tidak akan bersyukur. Dalam ayat yang lainnya, illa ibadaka mukhlasin. Qala bima awaitani la uzainahum fil ardi wa la uyanahum ajma'in. Karena engkau telah menjadikan diriku sesat. Yang kata iblis, aku akan sesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Lihatlah bagaimana iri dengki menjadikan iblis masuk neraka untuk selama-lamanya. Kemudian memberikan madarat kepada orang lain, yaitu Adam.
diusir dari surga bersama istrinya. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Turun kalian berdua dari surga. Sebagian kalian yang sebagian itu menjadi musuh. Ibadallah rahimakumullah. Dengan iri dengki juga, ibadallah, itu akan menjadikan diri kita ini sesak dalam dadanya. Karena mesti akan ada orang lain mendapatkan nikmatan. Bahkan mungkin semakin kita iri dengki kepadanya, semakin banyak itu rezeki yang orang lain mendapatkannya. Orang lain mendapatkan rezeki. Nah, kita semakin sempit dadanya. Berbeda kalau yakin bahwasanya rezeki tangan Allah, kesehatan juga di tangan Allah, maka menjadi tenang, menjadi lapang. Ibadallah rahimakumullah. Di antara bentuk kecintaan kita kepada yang lainnya adalah berusaha untuk memberikan ilmu di saat dirinya itu punya ilmu. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan sesuatu yang paling baik dari perkara ini adalah nasru al-ilm, yaitu menyebarkan ilmu. Itu bentuk cintaan kita kepada yang lainnya. Ketahuilah bahwa dengan ilmu menjadikan terangkatnya derajat seseorang. Dengan ilmu bisa mengetahui hak dan batil. Dengan ilmu seorang akan bisa tahu jalan menuju surga, jalan menuju neraka, dan lain sebagainya. Lalu ulama la'ashan nas kal bahaim. Kata Hasan Basri, kalau bukan karena para ulama, sungguh manusia ini akan hidup layaknya binatang ternak. Akan hidup seperti mereka. Dan terbukti juga. Bagaimana di negara barat, mereka masuk ke kampung yang diwajibkan untuk telanjang di situ. Silahkan mau berzina dengan perempuan manapun, enggak jadi masalah. Harus telanjang. Kalau berpakaian kena denda. Hidup kayak binatang. Bahkan mungkin lebih bejat daripada binatang. Sebagian hewan itu punya kecemasan seperti lahbat misalnya. Lahbat ini kan kekasihnya. Makanya lahbat katanya. Jadi dia hanya melakukan dengan pasangannya. Kalau ada yang lain yang berusaha untuk merebut, akan terjadi mungkin kelahi antar burung. Demikianlah unta. Bagaimana manusia seperti ini? Jadi mereka bisa melakukan perzinaan dengan semua perempuan yang ada di situ. Lalu ulama al-ashan nas kal bahaim. Ayat Allah menyebutkan, wa laqad zara'na li jahannama katsran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal-an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan masukkan kebanyakan jin dan manusia ke dalam neraka jahanam. Mereka punya mata tidak untuk melihat. Mereka punya pendengaran tidak untuk mendengarkan. Mereka punya hati tidak untuk memahami. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Ibadallah, bagaimana terjadi pendirian LGBT. Nah, bagaimana laki-laki berhubungan laki-laki, hewan aja nggak ada yang seperti itu. Jadi hewan-hewan tidak mau melakukan seperti itu. Ini manusia. Laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan, karena melakukan dengan hewan dan sebagainya. Ini lebih jelek keadaannya. Makanya Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baik ciptaan. Tsumma dadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dari asfala safilin, jadi paling rendah, paling hina. Dikecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang beriman, beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus. Jadi manusia kalau tidak beriman, tidak beramal saleh, maka lebih hina daripada hewan-hewan ternak. Asfala safilin. Jadi yang paling rendah dari perkara yang rendah. Jadi serendah-rendahnya. Ibadallah, rahimakumullah.
Bagaimana para ulama giat untuk berdakwah ila Allah Azza wa Jalla, para nabi, para rasul. Mereka berdakwah. Nabi Nuh misalnya, qala rabbi inni da'antu qaumi laila wa nahara. Aku telah mengajak kaumku sepanjang malam, sepanjang siang. Falam yajidhum du'ai illa firara. Mana mereka tidak menambah dari doaku, dari seruanku, kecuali tambah lari. Wa inni kullama da'atuhum litaghfira lahum. Tatkala aku ngajak mereka agar dosa mereka diampuni, ja'alu asabi'ahum, mereka meletakkan jari jemarinya fi adanihim, di telinga-telinganya, menutup telinga. Pastasau siapa masalah istighfar. Jadi mereka itu berlaku sombong, menyingsingkan lengan bajunya. Nah, ibadallah rahimakumullah. Jadi yang punya ilmu ajarkan kepada mereka. Karena semakin hari kondisi kaum itu semakin jelek. Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian masa setelahnya dan masa setelahnya. La yati an-nas zaman illa walladzi ba'dahu syarrun min. Tidak datang zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Kita masih ingat di zaman Imam Ahmad, bagaimana beliau hadir di masjidnya sebanyak 90.000. Belum ada mikrofon. Sekarang siapa dari ulama Ahlussunnah Jamaah kemudian dihadiri masjidnya sebanyak 90.000 setiap hari begitu. Jadi kalau mungkin itu daurah aja, daurah dikumpulkan di semua penjara. Kalau setiap hari 90.000, tidak pernah kita lihat di masa kita sekarang. Atau di zaman Imam Bukhari, bagaimana hadir di majelisnya sebanyak 100.000. Waktu itu beliau belum keluar kumis dan jenggotnya, sudah bisa ngajar, yang hadir sebanyak 100.000. Bagaimana juga di zaman Ibnu Muflih, hadir di majelisnya Ibnu Muflih sebanyak 80.000. Luar biasa dari ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah, mereka berlomba-lomba untuk menimba ilmu. Zaman setelahnya akan lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Hanya semakin hari semakin butuh da'i Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk sedang kita kepada orang lain, kita sampaikan ilmu kepada mereka. Walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Demi zat yang jiwaku di tangannya, kalian sungguh mengajak yang baik atau melarang yang mungkar. Alaihissalam biqabimin, atau hampir-hampir Allah akan berikan hukuman kepada kalian secara menyeluruh. Allah kasih hukuman kepada kalian semuanya. Tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian berdoa, namun doa-doa kalian tidak akan dikabulkan. Ini mungkin juga di antaranya kenapa doa-doa kita tidak dikabulkan, karena kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimin dibantai di Rohingya, apa yang kita bisa buat? Tidak bisa apa-apa. Kaum muslimin di Yaman dibantai, apa yang kita perbuat? Tidak bisa apa-apa. Di Palestina dibantai, apa yang kita bisa perbuat? Tidak bisa apa-apa. Ibadallah rahimakumullah. Jadi bentuk kecintaan kepada kaum muslimin diantaranya dengan menyebarkan ilmu kepada mereka. Kita ajari. Ini merupakan perkara yang paling tinggi. Dan Allah menyebutkan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa 'amila shalihan wa qala innani muslimin." Dan siapa yang lebih baik daripada orang yang menyeru jalan Allah, jadi para dai, beramal soleh, dia mengatakan saya termasuk orang muslim. Tidak ada jabatan yang paling istimewa kecuali menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu. Nah, baik di muhadarah atau dalam pertemuan-pertemuan menyampaikan ilmu tidak harus di mimbar-mimbar ibadallah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika bi amradillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan dalam pertemuan-pertemuan kalian, dalam bisikan-bisikan kalian, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk sedekah atau mengajak untuk yang baik atau mendamaikan di antara orang yang berselisih. Barang siapa yang melakukan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, kami akan berikan kepadanya pahala yang besar.
Fa Allah la yaj'alu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am. Demi Allah, sungguh kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dirimu, satu mendapat hidayah, itu jauh lebih bagus daripada engkau mengumpulkan unta-unta merah. Kita ajak orang lain untuk kebaikan, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya, justru kita gembosi karena ini fulan demikian tanpa alasan yang syar'i, hanya qila wa qala, ini fulan. Maka ini termasuk dari syaitan. Jadi masuk dalam perangkap syaitan kalau justru menjadi para penggembos dakwah. Apa yang bisa diuntungkan dengan itu? Bahkan semakin kaum muslimin bercerai-berai, wa atiullaha wa atiur rasul, wa atiullaha wa rasul wa tanazzahu tashalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, jangan bercerai-berai. Akan hilang kekuatan kalian. Kalian menjadi orang yang bangkrut. Nah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ibadallah rahimakumullah. Demikianlah ketika muamalah. Jangan sampai kita seperti orang awam, senang nipu. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa menipu ini bukan jalan kami. Dia tatkala ada seorang yang menjual gandum, maka Nabi memasukkan jarinya ke gandum tersebut, lalu karena ini basah, Rasulullah mengatakan, ya sahabat ta'am, wahai pemilik makan, kenapa meletakkan ini di dalamnya? Kamu letakkan di atasnya supaya orang tahu. Ya Rasulullah, asabani sama matar. Ini terkena hujan ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kenapa meletakkan di atas biar dilihat oleh orang yang lain? Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang nipu, ini bukan jalan kita. Kita berusaha, apalagi harus sunnah jamaah, ketika muamalah bersama orang lain, itu dengan cara yang terbaik. Nah, punya hutang, saya lunasi. Jangan menunda-nunda karena biasanya orang banyak hutang, sering berdosa. Nah, inilah kajian di sore hari ini. Berkenaan bagaimana kaum muslimin antara satu lain seperti satu anggota tubuh. Ketika tubuhnya sehat, semuanya merasakan senang, bisa tidur dengan pulas, tubuhnya juga bisa melakukan aktivitas. Tapi bagaimana kalau salah satunya sakit, terasa tidak bisa tidur, terasa panas. Nah, kemudian pertanyaan yang kemarin disebutkan, kenapa Rasulullah mendoakan panasnya Madinah itu pindah ke Jufah. Sebagian ulama menyebutkan itu kasih sayang Rasulullah SAW kepada kaum muslimin. Yang kedua, karena Jufah dihuni orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini sangat musuh Islam. Bagaimana Jufah itu dulunya tempat yang betul-betul padat penduduknya, amirah, makmur, rezekinya banyak. Begitu Rasulullah mendoakan panas itu pindah dari Madinah menuju Jufah, langsung hancur. Bahkan sekarang tidak berpenghuni. Nah, pemerintah Saudi membuat masjid besar di sana bagi orang-orang yang ihram ketika melewati Jufah bisa ihram di masjid ini. Nah, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.